Sania, Nadia, jelaskan atau tuliskan secara singkat ya materi tentang infus. Silakan. Lagi pas kegiatan itu rekam pakai yang. Oke, jadi infus adalah hasil dari gaya yang bekerja hasil kali gaya dikali selang waktu singkat ya. Hasil dari gaya dikali selang waktu singkat itu gaya impuls. Sementara momentum, coba Tegar. Apa itu? Momentum adalah seperti dapat juga dianalogikan seperti kendaraan yang mengangkat sebuah benda. Sehingga gaya dapat dihasilkan dari momentum tersebut. Terus momentum adalah massa kali dengan kecepatan. Jadi, oke, massa dikali percepatan. P sama dengan massa dikali percepatan. Jadi, momentum adalah massa dikali percepatan. Baiklah, sekarang kita membahas tentang momen gaya dan momen inersia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kalian ya dapat menganalisis prinsip-prinsip momen gaya dan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan mengamati, mencoba dan menyajikan laporan. Dan sikap jujur, tanggung jawab, serta peduli. Jadi kalian dapat menganalisis prinsip-prinsip daripada momen gaya. Di sini Pak akan tayangkan sebuah video. Kalian analisa dulu ya apa yang terjadi pada video tersebut. Pernahkah kalian melihat seseorang, baik itu teman kalian, tetangga bengkel, atau bahkan ayah kalian yang sedang mengejarkan laut roda sepeda? Apakah yang mereka gunakan untuk melakukan pekerjaan ini? Ya, tentu saja alat ini. Sekarang, bayangkan kalian ingin melonggarkan laut roda sepeda kalian dengan kunci Inggris. Kemudian, ternyata laut tersebut terlalu kencang dan tidak dapat diputar. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kalian bisa memutar laut tersebut menggunakan kunci Inggris? Oke, di situ ada permasalahan ya. Bagaimana cara mengencangkan baut pada sepeda? Mengencangkan atau mengeratkan baut ya. Jadi di sini ada caranya. Coba kira-kira apa dalam analisa kalian, dalam permasalahan yang dapat kalian analisa. Oke, yang pertama Tegar. Apa Tegar? Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah membesar gaya yang diberikan terhadap benda tersebut atau kunci Inggris tersebut. Oke, jadi mempergesar gaya, ya, menambah gaya pada kunci Inggris tersebut. Selanjutnya dengan cara apa lagi? Memperpanjang lengan gaya. Oke, itu Bayu. Bayu berarti memperpanjang lengan gayanya. Jadi memperpanjang lengan gaya atau lengan momennya, ya, di situ. Baiklah, di sini ada materi pembelajaran, ya, materi yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Yang pertama tentang di sini modul ajar. Modul ajar, silakan kalian buka buku materi kalian, buku materi yang sudah Pak bagikan, ya. Itu ada materinya tentang modul ajarnya. Di sini dalam penjelasan ini nanti akan Pak tayangkan sebuah video, ya.
tentang penjelasan daripada momen gaya dan momen inersia. Nescafe, biskuit kafe, ala kafe. Sebuah benda yang berotasi pada suhunya akan terus berotasi jika tidak ada gaya luar. Kerja, ukuran yang menyatakan kelembaban benda pada gaya luar disebut momen inersia dinamakan dengan huruf I besar. Nilai suatu momen inersia bergantung pada massa dan jarak terhadap sumbu rotasi. Secara matematis dirumuskan I sama dengan mr kuadrat. I adalah momen inersia satuan kilogram meter persegi, M adalah massa benda satuan kilogram, dan R adalah jarak terhadap sumbu rotasi dengan satuan meter. Dengan demikian, semakin jauh dari poros benda, maka momen inersianya semakin besar. Hal ini mengapa orang yang menjadi kesetimbangan membawa kayu panjang. Kayu ini memperbesar jarak sumbu rotasi, sehingga momen inersi orang tersebut semakin besar. Jika pada suatu poros benda terdapat banyak massa benda yang mempengaruhi rotasi benda tersebut, momen inersianya adalah total dari massa dan jarak masing-masing terhadap poros benda. Jadinya I sama dengan sigma MI kuadrat I surat 1 sampai dengan N. Jadi sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat dan seterusnya sampai Mn Rn kuadrat. Itu untuk momen inersia ya. Selanjutnya video tentang momen gaya. SP3. Jadi Hester, kamu lagi ngapain? Teman-teman, kabar, semoga senantiasa baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang momen gaya. Tunggu teman-teman pastinya menggunakan bermain di berbentuk atau perhatikan bagian kamu sedang semua hal ini berhubungan dengan sesuatu yang disebut dengan momen gaya atau porsi. Momen gaya adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak berdasarkan titik-titiknya atau poros. Poros yang dimaksud dalam contoh sebelumnya adalah umur, dengan bukan jungkit dan lengser. Misalkan teman-teman memberikan contoh gaya lainnya. Momen gaya dirumuskan dengan F di L, di mana F adalah gaya yang bekerja terhadap dengan momen gaya R. Demikian
keadilan. Jika antara momen gaya dan gaya tidak sekaligus, persamanya adalah rho sama dengan F dikali sin theta, di mana theta adalah sudut antara momen gaya F dengan gaya F. Jika dapat memiliki suatu momen gaya yang melihat sesuatu yang sama, itu berbuat adalah sama beratnya. Untuk mendapatkan gaya yang seimbang, mana yang lebih ringan harus lebih jauh dari poros, dan mana yang lebih berat harus lebih dekat dari poros. Ini karena momen gaya yang disebutkan oleh gaya daerah. Jika berat antara satunya pada resiko pergerakan, percepatan gravitasi 10 meter, anak tersebut menghasilkan gaya sebesar 300 ton, dan pada jarak 2 meter dari poros, momen gayanya adalah 600 ton. Dan ada yang lebih berat harus berada pada jarak 1 meter dari poros untuk menghasilkan momen gaya yang sama, yaitu 600 meter. Baiklah, itu adalah materi tentang penjelasan daripada momen gaya dan momen inersia. Jadi diambil kesimpulan bahwasannya tau sama dengan F dikali lengan momen dikali sin theta. Jadi F itu adalah gaya yang bekerja, L itu apa? Lengan momen, dan sin theta adalah sudutnya. Ya. Jadi di situ jelas torsi atau momen gaya adalah F dikali L sin theta. Itu apabila ada sudutnya. Ya. Tapi kalau tidak ada sudut, maka F sama dengan torsi sama dengan gaya dikali lengan momen. Ya. Itu. Untuk momen inersia apa? I sama dengan massa dikali jarak atau jari kuadrat. Ya. Massa I sama dengan massa dan R kuadrat itu jari. Ya, itu. Nah, di dalam LKPD kalian, di situ ada tugas kalian untuk praktikum, ya, atau mempresentasikan dalam sebuah momen gaya dan momen inersia. Nanti Pak bagikan untuk praktikum momen gaya itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk momen inersia itu kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan diskusikan nanti baru menggunakan media yang ada di layar depan, ya. Silakan diskusikan praktikum kalian. Ya. Putar per kelompoknya. Gunakan link yang sudah Pak bagikan, ya. Gunakan chat. Ya. Link yang sudah Pak bagikan, link pad-nya. Nanti baru kalian presentasikan di depan. Ya.
videokan untuk yang diskusi. Cek. Oh. Seluruh 1, 2, 3 itu dikerjakan nanti di depan, baru berdasarkan hasil kalian, hasil penerapan momen gaya kalian gitu. Sudah? Oke, baiklah. Jika sudah ada yang selesai, maka dipersilakan untuk kelompok yang sudah selesai mempraktikumkan dari hasil yang sudah kalian coba melalui media kalian. Ya, coba kelompok berapa sudah siap, baru diterapkan di depan, ya, media di depan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 2. Silakan seluruhnya maju. Ada yang mempresentasikan sesuai dengan
hasil jawaban kalian, ada yang menjelaskan, ada yang mencari jawabannya, ya. Seperti itu. Sini itu spidolnya itu coba yang lain perhatikan. Percobaan pertama yaitu gaya adalah ini adalah 30 derajat. Di percobaan pertama kami akan mencari artinya atau memulainya. Rumus dari torsi adalah F dikali lengan momen sin theta. Diketahui sudah kita dapatkan gayanya adalah 50 Newton dan lengan momennya 1 cm atau untuk mencarinya kita mencari meter yaitu 1 meter dan sudutnya adalah 30 derajat. 50 Newton dikali dengan 1 meter dikali sin 30 derajat. Lalu kita jumlahkan dulu dan itu sin 30 derajat yaitu sama dengan 1/2. Sin dari 30 derajat adalah setengah. Kita ambil dulu 1 dikali setengah yaitu dengan setengah. 50 dikali setengah sama dengan 25 Newton meter. Coba buktikan dengan media PET-nya. Coba kalian gaya 50 Newton, lengan momen itu 100 cm atau 1 meter, sudutnya adalah 30. Coba buktikan. Berapa hasilnya? Benar? Oke. Lanjut ke percobaan kedua. Diganti gayanya ya. Lagi sorot yang itu. Minggir. Gaya dikali dengan lengan momen sin theta. Kita langsung ganti. Gayanya adalah 3 Newton. Minggir. Ada rekamannya. 0,5 dan isinya adalah 3 Newton dikali dengan 0,5 dikali dengan adalah 1. Coba yang lain perhatikan. Perhatikan teman kalian untuk mempresentasikan. 0,5 dikali 1. Setengah dikali 1 dengan 1/2. 3 dikali dengan setengah yaitu 1,5. Coba buktikan melalui medianya. Lampu matikan juga. Terang dari. Berapa hasilnya? 1,5 Newton. Oke. Lanjut.
Gaya adalah 4 meter. Karena nomor adalah 1 sentimeter. 1 sentimeter atau sama dengan 1 meter. Berikutnya adalah 30 derajat. Rumusnya adalah gaya dikali dengan lengan momen dikali dengan sin theta. Gayanya sudah kita dapatkan yaitu 4 meter. Lengan momennya adalah 1 meter dan sin 30 derajat. Kita jumlahkan dulu sin 30 derajat sama dengan setengah. Arahkan ke sini. Kita jumlahkan dulu lengan momen dengan sin dengan sudutnya 1 dikali setengah yaitu setengah 4 dikali setengah yaitu 2. Hasilnya 2 Newton. Coba kalian buktikan dengan menggunakan media. Ini adalah 4. Ini adalah 100. Ini adalah 30 derajat. Berapa? 2 Newton. Hasilnya 2 Newton meter. Baiklah. Oke, silakan ditutup untuk presentasi kelompok 2. Baiklah semuanya, terima kasih sudah menyimak kami sekaligus melaporkan hasil dari percobaan kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang kami jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, silakan duduk. Lanjut ke kelompok yang sudah siap, kelompok 4 tentang momen inersia. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang momen inersia. Bentar, nunggu loading. Video kan, zoomkan video yang itu. Coba perhatikan untuk kelompok 4 mempresentasikan tentang percobaan yang sudah mereka lakukan tentang momen inersia. Jika pada suatu momen inersia itu, jika masanya itu 1 kg dan jari-jarinya 6 kg akan menghasilkan 6 kg energi. Gimana caranya? Ini caranya. Dalam rumus inersia yaitu massa dikali jari-jari badan.
Nah, 6 kuadrat. Maka 1 dikali 36 atau dikali 6 26 kilogram meter kuadrat. Gitu. Lanjut. Yes. Tapi jika pada suatu momen inersial partikel memiliki m masanya 2, masa pertama itu 2 kg dan masa kedua 1 kg, jari-jari 1 2 meter dan jari-jari kedua itu 5 meter akan mendapatkan 33 kg meter kuadrat. Ini cara membuktikannya. Dan rumusnya itu mendapatkan m 1 dikali R2 R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat. Ini masukkan saja. Masa 1 5 R1 2 kuadrat ditambah masa 2 1 dikali 5. 2 dikali 2 itu 4 ditambah tetap 1 kali 5 dikali 5 itu 20. 2 dikali 4 itu 8 ditambah 1 dikali 25 itu 25 ditambah 8 itu 33. Jadi jawabannya adalah 33 kilogram meter kuadrat. Oke, jadi inersianya adalah 33 kg meter kuadrat. Untuk mencari jawaban seperti ini, sama aja dengan yang tadi. Jika masa pertama 3 kg dan masa kedua 9 kg, jari-jarinya itu dari jari pertama itu 3 dan jari-jari yang kedua itu 2 akan mengangkat 63 kg meter kuadrat. Cara membuktikannya sama seperti yang tadi.
Oke. Bila itu penampilan dari kelompok 4, silakan ditutup presentasinya. Mungkin telah dapat kami perkenalkan, mohon maaf jika kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok antara 1 dan 3. Coba kelompok 3 dulu ya. Persiapan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang momen gaya yang akan dipresentasikan kembali. Baiklah, di sini kami akan mencoba mencari momen gaya. Mungkin jalannya tidak jauh berbeda dengan kelompok 1 tadi, karena kita mencari momen gaya. Kelompok 2. Percobaan F sama dengan 20 Newton. Nanti sorotkan kalau gitu. Kalau dia ke situ sorotkan. Baiklah, di sini F-nya 20 Newton dengan gaya 100 cm. Untuk mencari gaya Newton, gayanya kita ubah menjadi meter. Jaraknya 90 derajat. 20 Newton 1 kali 1. Kita kalikan dulu 1 kali 1 itu 1, 20 Newton yang turun, 20 kali 1 yaitu 20 Newton meter. Coba kalian buktikan melalui media kalian. Gayanya 20 meter, gaya 100 cm, dulu 90, matiran gaya 20 Newton meter. Benar? Sama? Oke. Lanjut ke percobaan 2, yaitu F-nya sama dengan 6 ton, L sama dengan 60 cm, kita jadikan meter 0,5 meter. Theta sama dengan 30 derajat. Masukkan rumus versi dikali R dikali L sama dengan dikali sin theta. Kita masukkan nilainya. Gayanya 6 Newton dengan gayanya 0,5 meter. Sin thetanya 30 derajat sama dengan 1 per 2. Kalikan 0,5 dikali 1 per 2 sama dengan 0,25. 6 Newtonnya turun. 6 dikali 0,25 sama dengan 1,5 Newton meter. Baiklah, kita buktikan supaya
Newton. Dengan gaya tadi berapa? Gayanya berapa? 6 Newton. Kalau sudut berapa gaya? 30 derajat. Hasilkan momennya yang 1,5 Newton meter. Oke. Baiklah, terbukti momen gayanya yaitu 1,5 Newton meter. Lanjut ke percobaan juga, yaitu dengan gaya 8 Newton L 200 cm tidak dijadikan meter, yaitu 2 meter. Meternya sama dengan 90 derajat. Masukkan rumus versi sama dengan F kali R kali C theta. Masukkan tanya 8 Newton dikali 2 meter dikali 1. Tadi ada materinya kan? 2 kali 1 yaitu 2, 8 turun 8 kali 2 16 Newton meter. Kita buktikan pada gambar. Gayanya 8. Satu lengan gayanya 150 cm. Berapa? Kenapa? Sementara 200. Jadi berapa hasil dari 16 Newton meter? Oke. Di sana tidak ada. Berarti itu kalian buat dalam satuan dari 1,5 meter sampai ke 0. Jadi kalau lebih dari 2 atau lebih dari 150 cm itu di aplikasinya tidak terjangkau. Oke, tidak apa-apa. Tapi konsepnya benar ya. Jadi 8 Newton itu dapat dari yang mana? Yang ini. Dari 8 itu gaya, 8 Newton, terus dengan momennya itu 200 cm sama dengan 2 meter dan sudutnya 90 derajat itu berapa? 1. Oke, 1 dikali 2, 8 jadi 16. Oke. Ya. Tidak apa. Selesai. Cuma ada 2. Oh, sudah dihapus. Oke. Sekian perhatian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, untuk kelompok yang selanjutnya, nantinya kalau dari hasil praktikum kalian tadi melebihi dari media yang kalian yang ada di kalian, itu tolong dirubah angkanya, ya. Jangan sampai melebihi dari pembuktian kita. Jelas kira-kira? Oke, jadi selanjutnya ada kelompok, tinggal lagi kelompok 1 dan kelompok 5. Jadi silakan maju untuk kelompok 5. Kelompok 1 dulu. Dari tadi kelompok 1 sudah angkat tangan. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang momen gaya.
diketahui sama dengan 68 sebenarnya 112 cm dijadikan jadi 1,12 meter. Katanya 90 derajat. Rumus dari momen gaya adalah torsi sama dengan gaya dikali L dikali theta. Dengan gaya adalah gaya sama dengan 68 dikali dengan 1,12 meter dikali theta 90 derajat. Kemudian 68 turun dikali 1,12 meter sin theta 90 derajat sama dengan 1. Kemudian 68 kali 112 dengan 76,16 Newton meter. Itu dengan momennya berapa? Dengan momennya 112 cm 1,12. Jadi coba buktikan. Berapa? Ini sama? Percobaan kedua. Diketahui gayanya 32 dengan 102 cm yaitu 1,02 meter. Katanya 90 derajat. Sudutnya tidak ada yang berubah. Tidak. Masa saja. Terus dari momen gaya adalah sama gaya dikali mana dikali sin theta. Gaya yang diketahui adalah 32 meter dan dikali dengan 1,02 meter dan dikali sin theta 90 derajat sama dengan 32 turun dikali 1,02 meter dikali 90 derajat sin 30 derajat sama dengan 1. Ini sama dengan Coba penulisan 90 derajat itu dirubah. Nah, jangan disamakan nolnya. 90, nah derajatnya. Oke. 32 turun dikali 1,02 meter 1,02 meter dikali 1 sama dengan 1,02 meter. 32 dikali 1,2 meter sama dengan 32,64 Newton meter. Kita buktikan. Bahwasanya sama pembuktian kalian dengan biasanya. Sesuaikan dengan yang kalian tulis. Diketahui gayanya adalah Jangan
menabing temannya. Nah, oke, dari situ, dari sudutnya. Diketahui gayanya adalah 32 Newton dan gayanya adalah 102 meter dan sudutnya adalah 90 derajat. Dengan momennya adalah 32,64 Newton. Sama dengan yang kalian. Oke, lanjut. Percobaan ketiga. Diketahui F sama dengan 40, lengannya sama dengan 150 cm, sama dengan 1,5 meter. Dasarnya sama dengan 90 derajat. Rumusnya adalah gaya dikali L dikali sin theta. S diketahui 40 derajat dikali lengan 1,5 meter dikali sin theta 90 derajat sama dengan 40 dikali 1,5 meter sin 90 sama dengan 1 sama dengan 40 1,5 meter dikali 1 sama dengan 1,5 meter. Baca inilah. 40 dikali 1,5 meter sama dengan 60 ton. Oke, coba buktikan. Diketahui gayanya adalah 40 Newton dan dengan gaya 150 cm, sudutnya adalah 90 derajat. Maka momen gayanya adalah 60 Newton. Oke. Cukup? Oke. Silakan ditutup. Itulah saja dari kami. Nomor 1, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang momen inersia. Nanti Elo cari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau momen gaya apa saja yang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi mengencangkan atau mengendorkan bau, gitu ya. Terus itu pada engsel pintu. Momen gaya.
Lain. Ke bawah. Step 3. Belum muncul. Oke. Kita tunggu. Gimana? Ya, tabing. Jangan ditabing dulu. Masa 1 6 masa di sini. M1 ini. M1 yang ini. Nah, coba dirubah menjadi 6. Sudah? Benar? Kenapa hasilnya tadi merah? Benar tadi? Oke. Oke, jadi hasilnya oke, cukup, enggak apa-apa. 3,01. Sudah? Masa itu berapa itu? Masanya berapa? 7. Oke. Berapa hasilnya?
Sama. Oke. Oke, lanjut. Hapus saja yang itu. Oke. Benar pembuktiannya? Oke, baiklah kalau benar silakan ditutup ya. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 5. Baiklah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari percobaannya, sudah melakukan presentasi dan pembuktian daripada momen inersia dan momen gayanya sudah sesuai dengan apa yang tertera di link yang sudah Pak bagikan kemarin ya. Dan pembuktian itu juga sudah benar. Selanjutnya ada pertanyaan dari apa yang sudah kalian jelaskan, sudah kalian presentasikan untuk perlu kita bahas lagi? Ada yang belum jelas dari apa yang menjadi rumus ataupun konsep daripada momen gaya dan momen inersia? Sudah cukup jelas ya tentang konsep daripada momen gaya dan momen inersia. Nah, kalau sudah cukup jelas, Pak ada soal, kerjakan individu ya, jangan kerjakan per kelompok. Tadi kan sudah mengerjakan LKPD atau percobaan per kelompok, nanti yang itu dikumpulkan dan ini Pak bagikan lembar penilaian secara individu berbentuk soal uraian atau soal esai ya. Kelompok
Nah, di situ ada 4 soal. Soal itu lumayan berbasis hot ya, C3 dan C4. Kalian silakan kerjakan ya. Pak beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Silakan kerjakan individu masing-masing. Silakan kerjakan. Kerjakan di lembarnya saja, jangan di ini ya. Ini saya apa lagi? Jangan berdiskusi, kerjakan dulu biar Pak tahu siapa yang memang benar-benar memahami apa yang sudah kita pelajari tadi. Untuk LKPD nanti dibuat nama ya, buat nama kelompoknya masing-masing. Silakan ketua kelompoknya tulis namanya dan hasil presentasi yang kalian kerjakan tadi. Ya. Ya, silakan dibuat nama kalian masing-masing. Gimana? Sudah? Jangan lupa dibuat nama dan kelas.
Yang sudah selesai silakan dikumpul. LKPD kumpulkan juga yang per kelompoknya masing-masing. LKPD dikumpul di sini sebelah kanan. Oh, saya di sini. Sudah? LKPD-nya saja. Oh, digabung dengan modul. Baiklah, kalian sudah menyelesaikan soal. Jadi kita ambil kesimpulan untuk proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tarik kesimpulan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa yang sudah kita bahas hari ini? Cukup jelas? Oke. Jadi yang pertama itu momen gaya dan momen inersia. Ya. Coba kita simpulkan sama-sama. Untuk menyimpulkan, coba Edo untuk kesimpulan tentang momen gaya. Momen gaya adalah pembicaraan yang menyebabkan suatu gaya bertahan dan disebabkan pada hasil kali dari gaya kali momen. Maka dalam kehidupan sehari seperti kunci Inggris, esok itu dan juga roda putar di pasar. Oke, jadi momen gaya itu dirumuskan dengan momen ya dikali dengan gaya dan ada sudut yang dinamakan sudut theta. Jadi torsi sama dengan F dikali L atau D dikali sin theta. Dalam kehidupan sehari-hari itu ada penerapan daripada torsi ya. Yang sudah kita lihat dari video yang sudah kita tampilkan tadi, membenarkan, mengencangkan atau mengendorkan sebuah baut menggunakan kunci Inggris. Dan kita membuka pintu itu dalam bentuk X. Engsel pintu itu merupakan penerapan atau prinsip daripada momen gaya. Selanjutnya apa tadi? Roda putar pada wahana pada pasar malam seperti itu ya. Oke, itu tentang momen gaya. Selanjutnya momen inersia. Coba Pika. Coba Pika rangkumkan. Momen inersia merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya atau kelembaban. Didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel dan kuadrat jarak partikel dari suatu rotasi. Dirumuskan I sama dengan massa kali R kuadrat. Apa tadi? Merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap
mempertahankan keadaan atau kelembamannya pada gerak rotasi, ya. Momen inersia dirumuskan M sama dengan I sama dengan M dikali R kuadrat. M itu massa, R itu jari. Ya. Oke, jadi untuk materi hari ini sudah cukup, ya. Selanjutnya untuk materi pertemuan yang selanjutnya yaitu tentang hubungan antara momen gaya dan momen inersia atau disebut dengan momentum sudut, ya. Baiklah, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Baiklah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.